Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mengakhiri semua keraguan dan pemberontakan terhadap kepemimpinan Harun. Setelah pemberontakan Korah dan para pengikutnya, ternyata persoalan belum sepenuhnya selesai. Di tengah umat masih ada pertanyaan, masih ada keraguan, bahkan mungkin ada hati yang diam-diam belum menerima siapa yang Tuhan pilih. Karena itu, dalam Bilangan pasal 17, Tuhan memerintahkan agar setiap suku membawa satu tongkat dan nama pemimpin setiap suku dituliskan pada tongkat itu. Pada tongkat suku Lewi dituliskan nama Harun. Tongkat-tongkat itu kemudian diletakkan di hadapan Tuhan di kemah pertemuan. Dan keesokan harinya terjadi sesuatu yang luar biasa. Bilangan pasal 17 ayat 8 berkata, tongkat Harun untuk kaum Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mekar bunganya, dan berbuah badam. Saudara, ini bukan sekedar mujizat. Ini adalah deklarasi ilahi. Tongkat adalah kayu mati. Tidak ada akar, tidak ada tanah, tidak ada air. Secara manusia, mustahil tongkat mati bisa hidup kembali. Namun justru itulah pesan Tuhan. Jika Tuhan memanggil, Tuhan juga yang memberi kehidupan, kuasa, dan buah. Bukan manusia yang mengesahkan panggilan rohani, bukan popularitas, bukan jumlah pengikut, bukan jabatan, bukan dukungan kelompok. Tuhan sendiri yang meneguhkan siapa yang Ia panggil. Saudara, ada banyak orang ingin terlihat dipakai Tuhan, tetapi tidak semua sungguh dipakai Tuhan. Dan ada juga orang yang sungguh dipanggil Tuhan, tetapi sering diragukan, ditolak, bahkan diserang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, jika panggilan itu berasal dari Tuhan, Tuhan sendiri yang akan meneguhkannya. Yang menarik, tongkat Harun bukan hanya bertunas. Tongkat itu bertunas, berbunga, dan berbuah. Semuanya sekaligus. Ini menggambarkan kehidupan yang supernatural. Ketika Tuhan bekerja, Ia tidak hanya memberi tanda kehidupan, tetapi juga pertumbuhan dan buah. Dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara, panggilan Tuhan selalu berkaitan dengan buah, bukan sekedar posisi. Karena itu, pertanyaan utama dalam pelayanan bukan apakah orang mengenal saya, tetapi apakah hidup saya menghasilkan buah yang berasal dari Tuhan? Renungan hari ini menegaskan apa yang Tuhan panggil, Tuhan akan hidupkan, dan apa yang Tuhan hidupkan, Tuhan kehendaki untuk berbuah. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sedang mencari pengakuan manusia atau peneguhan dari Tuhan? Apakah hidup dan pelayanan kita sungguh menghasilkan buah yang memuliakan Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang memanggil, memilih, dan meneguhkan. Terima kasih karena panggilan-Mu tidak bergantung pada kekuatan kami, tetapi pada kuasa dan kesetiaan-Mu. Ampuni kami jika kami lebih mencari pengakuan manusia
daripada perkenan-Mu. Hidupkan kami, ya Tuhan, seperti tongkat yang mati, tetapi Engkau buat berbuah. Biarlah hidup kami menghasilkan buah, bukan untuk kemuliaan diri kami, tetapi hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.